Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Untayan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam yang mulia ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Allah panjangkan umur kita, Allah kuatkan iman Islam kita, sehingga kita bisa hadir di majlis kita, majlis Sirajul Qalbi, dalam rangka thalabul ilmi. Semoga kehadiran kita mendapat ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada penghulu alam, seorang manusia yang menuntun kita minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya, memberi syafaatul uzma di akhirat kelak. Itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam mengikuti risalah-risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Para jamaah yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan ta'lim kita, marilah sama-sama kita awali dengan baca Ummul Quran, membaca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah, dengan karamah, dengan barakah Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah kuatkan iman Islam kita, dan Allah mudahkan segala urusan dan hajat kita, serta Allah mudahkan kita dalam belajar ilmu agama dan juga mengamalkan ilmu agama kita. Al-Fatihah mu'tadil ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi al-kiram, خصوص المؤلف هذا الكتاب الشيخ الزنوسي، وخصوصا إلى آبائنا وأمنا وأجدادنا وجداتنا والمعلمين وجماعاتنا وأهلنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكرمته في دارين. فينبغي لكل مسلم أن يشتغل في جميع أوقاته. Fayambagi, maka segianya, maka seharusnya likulli muslimin, bagi setiap muslim. Berarti kalau setiap muslim, muslim laki-laki dan muslim
perempuan. Ini sifatnya untuk semua muslim. Ayashtagila, hendaknya menyibukkan fi jami'i awqatihi, dalam setiap waktu-waktunya. Artinya dalam setiap kehidupan kita, setiap hari-hari yang kita jalani, setiap aktivitas kita, dari pagi sampai ketemu pagi, 24 jam seluruh waktu kita. Yadhkurullahu ta'ala, untuk mengingat, untuk berfikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita disuruh untuk berzikir dari seluruh waktu kita. Kita kan banyak kesibukan. Kita bekerja, kita mencari nafkah, kita sekolah, kita kuliah, dan bahkan kegiatan-kegiatan yang lainnya dalam kehidupan kita, tetap kita ingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh lupa tuh, ya. Kita mau berangkat dari rumah, kita membaca doa. Sepanjang jalan di atas kendaraan, baik motor, mobil, dan kendaraan-kendaraan yang lainnya, tetap lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa du'a, dan berdoa. Ini jangan lupa kita berdoa. Kita mau tidur baca doa, kita mau bangun tidur baca doa, kita mau makan baca doa, setelah makan kita baca doa. Kenapa kita harus baca doa? Di dalam hadis Rasul dijelaskan, kullu amrin zibalin la yuda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta, ay fahuwa abtar. Setiap urusan yang baik, ya, yang positif maksudnya, kalau tidak dimulai dengan membaca bismillah, ay kita berdoa, maka akan terputus dari keberkahan. Nih sekarang kita ngaji, berangkat dari rumah kita baca doa. Minimal kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi doa ini penting, ya. Kalau kita berusaha, usaha kita harus diiringi dengan doa. Karena kita hanya bersifat berusaha. Yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang anak muda, ya, kita jangan pernah putus berdoa. Kita harus yakin dalam doa kita yakin angkat tangan kita. Jadi dalam berdoa, jangan tangan kita ditaruh di atas paha, kita angkat tangan kita. Rasul mengajarkan kita angkat tangan kita. Kita bermusyahadah, kita litaraji, kita mohon, kita berharap apa yang kita minta dengan yakin. Nggak boleh sujon, ya. Ada orang berdoa, ya kalau Allah kabulkan alhamdulillah, kalau kagak ya kagak. Itu namanya enggak yakin. Jadi doa kita harus yakin. Bagaimana cara kita yakin? Salah satunya kita harus selalu bersuci. Gimana Ustaz kalau misalkan saya lagi mau kerja, dalam sepanjang jalan saya berdoa, saya misalkan batal, itu nggak masalah kalau situasi tidak bisa kita untuk berwudu atau bertayamum dalam situasi tertentu. Tetapi kita berangkat dari rumah, kita berwudu terlebih dahulu.
Karena berwudu itu penting ya. Orang bisa selamat dari api neraka gara-gara suka berwudu, bersuci. Ya sekarang ya, lagi musim virus corona, kita selalu bersuci. Tangan kita dicuci pakai sabun dan lain sebagainya. Kita disuruh pakai masker dan lain sebagainya. Tetapi Islam sudah mengajarkan terlebih dahulu di dalam fikih, namanya babut tohara, bab tentang bersuci. Luar biasa nih, Islam duluan mengajarkan kita selaku umat Islam dalam hal bersuci. Jadi secara langsung sebenarnya kalau kita berpikir protokol kesehatan ini mengacu kepada Islam, khususnya untuk selalu bersih. Tangan kita, wajah kita selalu memberikan benteng diri kita, tubuh kita dengan mandi, dengan berwudu dan sebagainya. Tapi tetap jangan lupa untuk apa? Berdoa. Wa tadarru'i dan tawadhu. Jadi kita jangan bersifat sombong. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah enggak suka sama orang-orang yang sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, dengan bungsungkan dada. Oh, saya ini orang kaya. Oh, saya ini pejabat. Nggak boleh. Ya. Jadi kita harus rendah hati. Ini salah satu akhlak. Ya. Jadi kita harus punya akhlak, kita punya moral untuk rendah hati. Yang tidak boleh adalah rendah diri. Tidak boleh itu, ya. Rendah hati boleh, rendah diri tidak boleh. Gimana contohnya? Misalkan kita ketemu teman yang udah sukses, kita nggak enak, kita minder sama teman kita yang udah sukses. Itu namanya rendah diri, nggak boleh. Jadi biasa aja, ya. Tapi kalau kita sukses, lalu ketemu teman kita yang belum sukses, tetap berhadapan dengan teman kita nggak boleh sombong, tetap rendah hati. Ada orang yang dipuji nggak tahan, ketika dipuji makin tinggi omongannya. Tapi ada juga yang dipuji, dia tahu bahwa itu ujian. Ketika orang puji diri kita. Jadi walaupun ilmu kita banyak, ilmu luas, akhlaknya nggak ada, itu juga kurang bagus. Ada juga yang akhlaknya bagus, tetapi ilmu nggak punya. Nah, ini bisa dibodoh-bodohi orang. Jadi antara ilmu dan akhlak harus selalu bergandengan tangan. Ya. Makanya kita malam ini kita belajar ilmu agama sebagai bekal kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Wa qiraatil Qur'an. Kita disuruh menyibukkan diri kita untuk membaca Al-Qur'an. Iqra. Atau di dalam ayat lain jelaskan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dengan bagus, dengan baik, sesuai dengan ilmu tajwid. Ya. Kan kalau kita sholat di rumah, ya, kita tahu kita baca surah di dalam sholat, lalu orang tua kita dengar, istri kita dengar, anak kita dengar, dengan suara kita yang bagus, yang fasih, itu akan menyentuh hati yang mendengarkan.
Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu kan beliau preman dulunya. Itu kalau berantem nggak pernah kalah dia. Di kota Mekah kalau ada gulat selalu menang. Tetapi ketika beliau mendengar Al-Quran, luluh hatinya, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau anak muda yang baca, suaranya bagus, fasih, luar biasa. Itu kalau kita masih bujangan, banyak tuh cewek-cewek menanti pemuda, suaranya bagus, fasih, cakep lagi orangnya. Itu dikelubutin, ya. Ibarat gula dikelubutin semut. Kalau anak muda rajin ngaji, udah cakep, suaranya cakep, fasih, akhlaknya bagus, rendah hati, nggak sombong, itu cewek gampang. Bukan gampang kenapa? Dia suka dengan ilmu kita, dengan akhlak kita. Walaupun dia punya kelebihan, tidak tinggi, tetap rendah hati. Ketika baca Al-Quran, suaranya indah dan juga fasih. Ada nggak di sini yang begitu? Banyak ya. Saya doakan biar kalian dimudahkan dalam membaca Al-Quran fasih dengan suara indah dan bisa bermanfaat untuk kita dan juga untuk keluarga kita. Wassadaqatid dafi'ati lil bala'i. Kita disuruh menyibukkan diri kita untuk bersedekah. Kita bersedekah kepada fakir miskin, bersedekah kepada yatim piatu, bersedekah kepada lembaga-lembaga dakwah, majlis taklim, tempat-tempat ibadah, masjid, musola, pondok pesantren dan lain sebagainya. Itu kalau kita punya harta, kita harus bersedekah. Kenapa harus bersedekah? Ada fi'atil bala, karena sedekah itu bisa menjadi tameng, bisa menjadi penjaga kita dari bencana. Di dalam sebuah hadis dijelaskan ya, yang intinya musibah itu akan datang. Itu satu, karena kita benci kepada ulama. Kita benci kepada habaib, kepada kiai, kepada ustaz, kita benci. Dan bahkan kita musuhi ulama kita. Maka itu menjadi pancingan Allah turunkan musibah. Coba di zaman sekarang, banyak kan? Banyak orang benci ulama? Banyak orang yang musuhi ulama? Karena banyak yang musuhi ulama, akhirnya Allah turunkan musibah. Yang kedua apa? Yang kedua yang bikin musibah turun adalah banyak orang yang suka pergi ke tempat hiburan, ke masjid ogah, ke musola ogah, ke majlis ta'lim ogah. Mereka kebanyakan pengen ke tempat yang hura-hura, diskotika, tempat-tempat yang hedonisme, yang kesenangan, kelezatan dunia semata. Tapi mereka lupa kepada tempat-tempat yang bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Itu kalau banyak yang begitu tuh umat yang gak senang ngaji, gak senang sholat, gak senang ke musola, gak senang ke masjid, itu ngundang musibah. Saya mau tanya, sekarang banyak gak yang begitu? Banyak gak yang begitu? Karena banyak, akhirnya musibah. Entah corona, entah kolorna, ya kan? Entah kapan usainya kita nggak tahu. Tapi yang jelas banyak musibah, banjir, gunung meletus dan sebagainya, longsor, itu gara-gara salah satunya adalah umat lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga apa? Yang membuat bencana itu datang. Yang ketiga itu banyak orang yang duitnya banyak, duit dihitung-hitung, harta dihitung-hitung, harta ditumpuk-tumpuk, tapi tidak mau bersedekah.
Duitnya banyak Majri. Duit banyak tapi pelit bersedekah. Nah kalau ada orang yang hartanya banyak, ditumpuk-tumpuk, cuma dihitung-hitung aja untuk keluarganya, tidak mau bersedekah, turun musibah. Ustaz, saya kan bisa sedikit, sedekah dengan sedikit. Ustaz, saya nggak punya duit, punya senyum, dengan senyum sedekah. Tabassum bi wajhi akhi shadaqah. Kita bersedekah, kita senyum di hadapan wajah saudara kita, sedekah. Jadi kalau ketemu orang jangan cemberut. Ini ketemu orang cemberut, ketemu tetangga cemberut, ketemu teman cemberut. Nah kalau kita cemberut nggak dapat pahala, tapi kalau kita senyum dapat pahala. Tapi Ustaz saya senyum, saya senyum dulu kalau ketemu pacar saya. Jangan hanya pacar atau kekasih, kepada orang tua, kepada saudara, kepada tetangga kita senyum. Dengan senyum kita dapat pahala. Wa yas'alullahu ta'ala al-afwa wal 'afiyah fi dunya wal akhirati. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun, mohon maaf, mohon keselamatan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Kenapa kita harus mohon keselamatan? Ya, mohon ampun, mohon keselamatan, diselamatkan oleh Allah. Liyasunahu Allah Ta'ala anil bala'i wal afat. Jadi kita disuruh menyibukkan diri kita untuk berdoa, memohon kepada Allah supaya kita diampuni dosa-dosa kita. Kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Terus kita istighfar. Ketika lagi duduk, lagi berdiri, lagi berdiam, lagi atas kendaraan, baik di daratan, di lautan, di udara, kita tetap beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita berdoa mohon keselamatan, kesejahteraan, dari apa? Dari musibah dan bencana. Nih sekarang kita dikasih musibah penyakit. Selain kita menjaga kesehatan diri kita harus berdoa. Jangan lupa tuh, ya kalau kita sehat itu bukan karena obat sebagai syariah, tetapi hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Mudah-mudahan ya para jamaah sekalian, Allah berikan kita kesehatan. Amin. Dan Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah berkahkan umur kita supaya kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Enggak ada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian para jemaah, kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi